Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja PBG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 yang saya hormati. Perkenalkan, saya Abdul Haris, guru SDN 03-1 Olak Kemang, Kecamatan Morosobolo, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PBG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan materi tema 4, subtema 2, pembelajaran ketiga. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran ini menjadi lebih baik ke depan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ancam cepat, gerak, go, gerak. Ayo, pilih. Tapi iya lah. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih anak-anak semua, masih semangat untuk mengikuti pembelajaran sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini. Mari kita berdoa agar pada saat pelaksanaan pembelajaran nanti kita semua dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dan menambah pengetahuan kita semua. Baik, silakan Ananda Abdul Rahim, ketua kelas, memimpin doa bersama-sama. Silakan. Kita cek dulu siapa saja teman kita yang tidak sekolah. Baik, yang pertama Abdul Rahim ada? Hadir ya, Abdul Rahim. Kemudian Ayla punya ada? Ada. Yamin? Ada. Habibi? Kita hadir semua hari ini anak-anak? Hadir semua? Hadir semua? Sudah. Sudah pada sehat semua? Sehat. Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap? Melaksanakan pembelajaran hari ini, kita akan melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk anak-anak sekalian untuk berdiri dengan posisi sempurna, tegak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik dan kita sudah melakukan tepuk PPK, salam PPK dan tepuk semangat. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini anak-anak semua tetap
untuk aktif ya, partisipatif ya, kemudian saling bekerja sama di dalam mengerjakan pembelajaran yang akan pada kemarin. Pembelajaran sebelumnya tema berapa? Pembelajaran sebelumnya tema 4, sub tema 2. Pembelajaran berapa? Pembelajaran kedua ya. Pembelajaran yang kedua itu tentang apa? Kira-kira yang masih ingat tidak? Tentang apa? Ayo, tentang apa? Tentang seorang pengrajin yang bernama siapa? Ayo, siapa? Ada yang tahu? Siapa? Mang Samad. Mang Samad ini seorang siapa? Pengrajin apa kira-kira dia? Sandal. Bagaimana Mang Samad ini mengembangkan potensinya? Nah, jadi kita harus tahu potensi kita dulu. Kemudian kita harus mengembangkan potensi yang harus kita miliki. Kemudian yang terakhir adalah usaha apa yang dapat kita masuk tema berapa, anak-anak? Tema 5. Subtema 2. Ya, jadi tema 4 ini temanya adalah tentang globalisasi ya. Subtemanya adalah globalisasi dan manfaatnya pembelajaran ketiga. Jadi gambaran pembelajaran kita hari ini adalah ya, anak-anak semua ya, siswa sekalian akan menyaksikan video pembelajaran yang akan ditampilkan di depan ya. Kalian amati, kemudian kalian pahami, kemudian kalian akan menemukan ya, dituntut untuk menggali informasi dari teks eksplanasi dan bagaimana cara membuat poster, itu tujuan dari mengamati. Nah, selanjutnya kalian akan membentuk kelompok ya, membentuk kelompok nanti. Membentuk kelompok di sini kita ada 9 orang, berarti kita akan buat 3 kelompok. Dan setiap kelompok nanti akan terbagi dari 3 orang. Nah, cara pembagiannya nanti kita akan laksanakan. Selanjutnya, setelah kalian kerja kelompok akan bekerja sama menyelesaikan RKPD yang akan diberikan. Setelah kalian berdiskusi, bekerja sama, diskusi kelompok, kalian akan mempresentasikan maju ke depan satu persatu ya. Jadi nanti semuanya maju semua ya, membacakan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Selanjutnya kalian akan membuat poster sederhana ya. Membuat poster sederhana ini temanya adalah tentang hemat list. Harus kita capai hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menemukan dan menyimpulkan, menyusun dan menentukan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar ya. Nanti ada teks yang Bapak akan saksikan di dalam video, kalian saksikan dan kalian dengar ya. Kalian akan gali ya, kalian akan menemukan, kemudian menyimpulkan, kemudian menyusun dan menentukan informasi penting dari teks eksplanasi yang ada. Kemudian siswa mampu menganalisis dan menyimpulkan, menyusun dan menentukan ciri-ciri poster hemat energi. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Jadi anak-anak semua Bapak minta untuk tetap aktif, kemudian kolaboratif ya, bekerja sama, kemudian saling membantu dalam mengerjakan tugas yang akan sekarang kita masuk musim penghujan ya, perubahan dari musim kemarau menuju musim hujan. Biasanya pada perubahan musim seperti ini akan banyak sekali penyakit. Bapak akan tanya, penyakit apa yang ada kira-kira yang bakal muncul dari perubahan musim? Penyakit apa? Demam ya, penyakit DBD. Tahu DBD? Penyakit demam berdarah. Demam berdarah ini diakibatkan oleh apa? Oleh nyamuk ya. Coba sekarang silakan Abdul Rahim dibaca itu. Kita akan baca dulu. Upaya, silakan dibaca. Upaya mencegah DBD 1. Keras mandi seminggu sekali lah. Terus, Dua, lanjut ke apa? bersihkan juga wadah penampung air lainnya. Cukup. Sekarang jawab saya resminya. Silakan sambung. Apa yang dibaca dari segi yang nomor berapa itu? Nomor 3.
bahwa kembali tadi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Ya, jelas ya. Sekarang amatilah peralatan ya yang menggunakan energi listrik di sekitarmu habis dan tak dapat diperbarui. Nah, ayo kita belajar bagaimana cara menghemat listrik. Coba saja sekarang. Kira-kira sudahkah kalian melakukan hemat listrik di rumah, di sekolah ataupun di tempat umum? Tanya. Sudah belum? Sudah? Sudah belum? Nah, jika sudah, tapi kita akan belajar pada pelajaran ini akan lebih mengetahui lebih jelas dan lebih lengkap. Jadi apa saja yang harus kita lakukan dalam menghemat. Sebelum itu, mari kita saksikan video pembelajaran yang akan kita saksikan di sini. Ya, nampak kira-kira semuanya? Nampak? Nah, di situ nanti Bapak minta kepada kalian semua untuk mengamati, ya. Kemudian mengamati video pembelajaran yang ditayangkan untuk menggali. Ayo kita belajar bagaimana caranya menghemat energi listrik. Anak-anak, coba kalian cermati ya, gambar berikut ini dengan teliti. Berikut ini adalah gambar bagian-bagian dari rumah kita. Perhatikan baik-baik ya, dari mulai kamar mandi, dapur, ruang tamu atau ruang keluarga, ruang kerja, dan juga kamar tidur, semuanya menggunakan energi listrik. Energi listrik juga digunakan untuk membantu pekerjaan kita sehari. Kalian, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran mengenai teks eksplanasi tentang mengapa harus hemat energi, baik Bapak akan memperjelas supaya nanti kalian akan lebih memahami ya tentang menuliskan informasi penting dari teks yang didengar. Baik, menuliskan informasi penting dari teks yang didengar. Yang pertama, informasi penting yang kamu temukan dari mendengarkan teks harus kamu sampaikan dalam bentuk tertulis. Jadi kamu akan menuliskan nanti ya. Kemudian dengan teks yang bersama, tuliskan informasi penting yang kamu temukan, tuliskan dalam bentuk kalimat efektif menggunakan kata-kata baku. Ya. Selanjutnya, nah dari kegiatan hemat energi dapat kita lihat ada 10 hemat energi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mematikan perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan. Yang kedua, menggantikan lampu dengan lampu hemat energi. Yang baik anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video pembuatan apa? Poster. Nah, itu kalian sudah melihat langkah-langkah bagaimana cara membuat poster ya. Kira-kira mudah atau tidak? Bisa dipahami? Nah, jadi selanjutnya nanti tugas kalian ada untuk membuat poster. Jadi Bapak harap Bapak minta kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang ditampilkan dari video tadi. Kemudian selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. Yang pertama, jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca. Artinya apa? Kita harus menggunakan huruf yang kapital semua agar semua orang bisa membacanya dengan mudah. Kemudian kalimat yang digunakan poster harus jelas. Dalam arti kita harus menggunakan kata-kata baku, bukan kata-kata daerah ataupun bahasa asing. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita semua orang yang membaca poster tersebut akan mudah mengerti. Selanjutnya gambar yang dibuat harus dibuat mencolok dengan sesuai dengan poster. Jadi gambarnya itu harus terang, jelas ya. Jangan sama-sama ataupun juga yang harus jelas supaya gambarnya menarik. Kemudian yang terakhir, perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Jadi warnanya itu harus jangan sampai merah gabung dengan warna apa. Disesuaikan, dicocokkan agar warnanya pas. Agar kita akan membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok. Nah, pada pembagian kelompok ini, ya anak-anak sekalian, kita ada berapa orang? 9 orang ya. Jadi dalam sebulan ini akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya. Berhubung kita akan belajar tentang hemat listrik ya. Jadi hemat listrik yang ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi kita
kita akan membuat nama kelompok berdasarkan tema yang sesuai. Jadi kelompok yang pertama namanya adalah kelompok rumah, yang kedua kelompok sekolah, kemudian yang terakhir kelompok masyarakat. Nah, baik, silakan anak-anak untuk maju ke depan. Tapi sebelum itu Bapak akan tentukan dulu, ya. Nanti kelompok yang di sini kelompok rumah, kelompok yang di sini kelompok sekolah, kelompok yang di sebelah sana kelompok masyarakat. Nanti caranya adalah kalian kursinya kalian keluarkan, nanti meja didorongkan ke depan, ya, disatukan biar mapan, tidak sempit-sempitan. Jelas? Bisa dipahami? Silakan. Baik, di sini perwakilan dari setiap ketua kelas silakan mengambil LKPD-nya. Siapa? Perwakilan dari ketua, perwakilan kelompoknya silakan diambil. Dari kelompok rumah silakan Abdul Rahim diambil. Kemudian dari kelompok sekolah silakan ambil. Boleh lagi, boleh pintar. Kemudian yang terakhir dari kelompok masyarakat silakan ambil. Nah, ya. Baik. Tugas kalian adalah kalian mengerjakan LKPD, ya, secara bersama-sama. Kalian berdiskusi, ya. Kerjakanlah LKPD itu sesuai langkah-langkahnya, sesuai dengan apa yang diminta dalam LKPD tersebut. Caranya bagaimana? Dari setiap adik-adik, misalnya dari setiap kelompok, satu mengerjakan bagian yang mana, satu mengerjakan bagian mana, kemudian satunya lagi mengerjakan bagian yang mana. Di situ ada 3 kerjaan, jadi kalian wajib mengerjakan secara berkelompok. Nah, silakan. Nah, tugas kalian adalah mengerjakannya, ya. Nih. Baik. Ini kalian boleh mencarinya nanti pada di uraian materi, ya. Nih di sini materinya kalian boleh mencari jawabannya nanti di sini. Kemudian yang ini namanya LKPD, ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nanti kalian, ya, mengisi atau menjawab nih. Nah, di sini ini, ya, nih kalian mengerjakan yang ini. Ini satu, kemudian nanti ini satu, kemudian yang berikutnya nanti ini satu. Sama yang simpul nanti sama-sama kalian mengerjakannya. Nah, itu, ya. Nah, untuk yang ini kamu cari kira-kira kegiatan apa yang dapat dilakukan hemat listrik yang di rumah. Tulis di sini, ya. Saya kamu di rumah cuma dapat buat apa? Di sekolah hemat listrik apa? Dapat apa? Yang penting kegiatan hemat energi di sekolah, di rumah, dan di masyarakat kamu tadi. Akan, ya. Sedangkan yang itu, oke, silakan, ya. Bisa.
kalian sudah mengerjakan RKPD-nya tadi. Sudah selesai semuanya. Kita akan melakukan speaking kepala, pundak, lutut, kaki. Tahu semua lagu itu? Oke, kita mulai ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Hidung, mata, telinga, kaki. Kan diskusinya terlebih dahulu. Baik, dari kelompok ini aja dulu. Ya, silakan dari kelompok rumah maju ke depan. Bacakan nanti hasil diskusi dari kelompoknya. Silakan, maju semuanya. Bagian anu informasi siapa? Siti Aminah. Bagian anu listrik tadi siapa? Itu ya, bagian bentuk-bentuk energi listrik. Kemudian yang terakhir kesimpulannya. Baik, silakan. Sekarang mulai dibuka dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok rumah akan Mempresentasikan hasil kerja kelompok. Baik, silakan tadi. Nah, lagi dong, biar nampak saya ya. Bawahnya biar nampak. Yang lain tolong diperhatikan temannya lagi presentasi ya. Ini ya. Dengan melakukan hal itu,
Ya, tutup demikianlah hasil diskusi. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari presentasi yang disampaikan dari kelompok rumah, adakah yang ingin menanggapi atau berkomentar mengenai hasil diskusi tadi? Kira-kira boleh memberi tanggapan atau komentar. Kira-kira ada yang mau memberi tanggapan atau komentar dari kelompok sekolah atau masyarakat? Oh ya, sedikit silakan. Apa? Coba sedikit. Iya Pak. Nah seperti itu. Siapa? Ya. Oh baik, silakan dari membaca siapa? Jamina topik 1, topik masalah silakan dibacakan. Baik, kira-kira sudah dipahami? Sedikit? Baik. Baik, sekarang beri tepuk tangan untuk dari kelompok rumah. Nah, soalnya nggak banyak. Baik, dari kelompok silakan. Silakan duduk. Baik, silakan selanjutnya dari kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat silakan maju. Silakan. Yang lain kalau masyarakat semua, semuanya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kita ya anak-anak semua dari perwakilan kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kita akan membuat kesimpulan atau merangkum dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Ya, yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Menghemat listrik. Baik, Bapak bertanya. Kira-kira usaha apa atau kegiatan apa yang dapat kita lakukan untuk menghemat listrik di rumah? Sedikit apa? Mematikan lampu yang tidak digunakan. Nah, tepuk tangan untuk sedikit dulu ya. Kemudian kelompok yang lain, kira-kira selain mematikan lampu, apalagi kira-kira yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik? Abdurrahim, apa? Mematikan AC jika tidak digunakan. Kita lakukan bagaimana cara kita membuat poster ya. Poster tadi harus menggunakan kalimat yang jelas, kemudian menggunakan gambar yang menarik dan sesuai, kemudian yang terakhir harus mudah dipahami. Apa katanya? Dari kegiatan pembelajaran hari ini, apa yang ditanyakan? Senang tidak untuk pembelajaran hari ini? Senang tidak? Baik, kira-kira materi yang disampaikan Bapak bisa dimengerti? Bisa dipahami? Baik ya, Bapak harap pembelajaran hari ini jangan sampai dilupakan, karena pada pembelajaran hari ini akan berguna untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini adalah salah satu cara untuk melihat sampai mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Baik, di sini Bapak ada soal, silakan kalian mengerjakannya ya. Di sini pilihan ganda, soalnya pilihan ganda, pilihlah salah satu jawaban yang benar. Jelas ya? Disilang. Tapi sebelum
sebelum itu jangan lupa kalian tulis nama, kemudian nomor absennya. Bisa dipahami? Untuk mengerjakan evaluasi. Baik, sudah selesai semua kalian? Sudah ya. Baik, silakan jika sudah selesai hasil dari tugas yang kalian kerjakan silakan diperiksa ya. Sebelum kita menutup, baik silakan kamu semua sekalian kursinya dikembalikan pada posisi seperti semula. Bapak akan memberikan reward dalam bentuk bintang. Bintang ini adalah akan diakumulasikan pada saat kita nanti berakhir-akhir semester ya. Jadi pada pembelajaran kali ini yang menurut Bapak siswa yang aktif, kemudian yang baik dalam kelompoknya, bekerja sama bersama temannya, akan mendapatkan satu bintang. Dan bintang ini akan diakumulasikan pada akhir semester nanti. Jadi bintang ini diberikan kepada, ada yang tahu kira-kira siapa? Ya, kita berikan kepada Sigit Blaster. Tepuk tangan semua. Ya. Jadi Bapak harap kepada siswa-siswa yang lain harus seperti itu juga besok, harus aktif supaya belajar tema berapa? Tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Jadi kita besok pada pembelajaran selanjutnya kita masuk tema berapa? Tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ke-4. Jadi kita masuk pembelajaran yang ke-4. Jadi Bapak minta anak-anak sekalian tetap belajar di rumah ya. Apa pelajaran yang kita sudah pelajari hari ini ya, jangan sampai tidak dipelajari di rumah, supaya apa yang kita pelajari ini ingat dan berguna untuk kita di kemudian hari. Dan jangan lupa pula kalian harus belajar di rumah untuk mempersiapkan ya, kita akan menyanyikan gelar sepak bola. Jadi Bapak minta kepada anak-anak sekalian tetap semangat untuk menyanyikan ini sehingga nanti kita pulang dalam keadaan gembira. Gelar sepak bola. Pembelajaran hari ini, karena kita mengawali kegiatan dengan berdoa, maka ada baiknya pula kita menutup dengan berdoa. Jadi Bapak minta kepada anak-anak sekalian dalam berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Pertama, mintalah keselamatan di dalam perjalanan pulang nanti. Kemudian mintakanlah kepada Allah apa ilmu yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, silakan ketua kelas Abdul Rahim memimpin doa. Silakan Abdul Rahim. Dahulu ya, karena tadi kita belajar kelompok, Bapak akan meminta pada kelompok yang terbaik menurut Bapak untuk pulang terlebih dahulu. Baik, kepada kelompok sekolah
silakan pulang terlebih dahulu. Selanjutnya kelompok